dari PMI sendiri Pak, apa rencana ke depan Pak tentang pasca bencana nih Pak? Ya, sekarang ini sudah selesai tanggap darurat, walaupun masih banyak pengungsi tetap dijaga. Dengan dua itu siapkan makanan minum, top up pada kesehatan. Nah, tapi ini melalui masuk rehabilitasi. Ini Pemirsa, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Yusuf Kala akan menyambangi korban banjir bandang di Batu Busuk, Kota Padang pada Sabtu 20 Desember 2025 hari ini, di mana kunjungan ke Sumatera Barat merupakan kunjungan terakhir Yusuf Kala dalam rangkaiannya mengunjungi korban bencana di Sumatera. Sebelumnya, JK diketahui sudah mengunjungi Aceh dan Sumatera Utara dan terakhir Sumatera Barat. Dalam kunjungannya ke kantor PMI Sumbar, JK juga membahas sejumlah strategi yang harus dilakukan PMI setelah masa tanggap darurat. Informasi lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Rahmat Panji, wartawan Tribun Padang. Rekan Rahmat Panji, silakan informasi dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina. Saya informasikan bahwa pada hari ini Ketua PMI Pusat yaitu Yusuf Kala datang langsung ke Sumatera Barat. Khususnya beliau mengunjungi daerah Batu Busuk, Pauh, Kota Padang. Kunjungan beliau hari ini cukup lama karena beliau sempat mampir juga di kantor PMI Sumatera Barat sekitar 20-30 menit untuk berdiskusi menanyakan terkait persoalan kondisi bencana di Sumatera Barat kepada PMI. Dan setelah itu beliau dan bersama rombongan baru mengunjungi posko pengungsian di SMPN 44 Kota Padang. Di posko Yusuf Kala disambut langsung oleh Wawako Padang yaitu Pak Maikus Nasir. Di sana mereka sempat melihat atau meninjau bagaimana kondisi bencana. Ada 3 hal menarik yang disampaikan Pak JK dalam proses peninjauan ini. Yang pertama, Pak JK mengatakan bahwa saatnya relawan, khususnya PMI, tentara, Polri, dan masyarakat mulai untuk melihat atau bergerak dalam rangka rehabilitasi. Pak JK berharap dalam waktu singkat, walaupun masih masa tanggap darurat, relawan dan juga masyarakat sudah bisa untuk melakukan proses rehabilitasi dengan merapikan atau membersihkan rumah warga terdampak banjir yang sampai saat ini masih tergenangi oleh lumpur tanah. Harapan ini disampaikan Pak JK guna mengingat dalam 2 bulan lagi itu akan ada ibadah bulan Ramadan, akan memasuki bulan Ramadan, sehingga ia berharap setelah masa tanggap darurat, masyarakat nantinya bisa menjalankan ibadah puasa itu dengan nyaman di rumah masing-masing seperti itu. Dan lalu yang kedua yang menarik juga disampaikan oleh Pak Yusuf Kala yaitu melihat banyaknya kayu gelondongan yang masih ada di aliran sungai Batu Busuk yang disampaikan Pak JK berharap kayu tersebut bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, diangkat dan digunakan untuk membangun rumah masyarakat ataupun perabotan masyarakat yang terdampak banjir. Dan yang pastinya kayu tersebut jika dibiarkan lebih lama ditakutkan oleh Pak JK nantinya itu bisa membawa musibah yang baru jika debit air di aliran sungai Batu Busuk kembali mengalami peningkatan. Lebih lanjut yaitu yang ketiga dilakukan oleh Pak JK dalam kunjungan ini, beliau langsung menyiapkan atau setelah melakukan koordinasi dan juga melihat kondisi di lapangan, Pak JK langsung membeli sejumlah peralatan, yaitu peralatan untuk proses rehabilitasi dengan mengunjungi toko bangunan yang ada di dekat lokasi bencana. Di sana Pak JK meminta sejumlah gerobak, skop dan juga cangkul yang nantinya akan digunakan oleh para relawan dan tim gabungan untuk membantu masyarakat membersihkan rumahnya. Cara ini dipilih oleh Pak JK agar bisa menghidupkan atau memutar atau menggerakkan roda ekonomi di daerah terdampak banjir. Jadi di sana Pak JK menanyakan kesediaan dan nantinya untuk kebutuhan pembiayaan akan dikirim melalui PMI pusat ke daerah dan dibelanjakan langsung oleh daerah melalui dana donatur dan juga dana dari PMI.
Seperti itu rekan Justina laporan saya selama kunjungan Pak Yusuf Kalla ke Kota Padang hari ini. Iya, kita lihat di sini bahwa memang banjir itu punya akibat merusak yang banyak. Salah satu sebabnya ialah karena banyak kayu yang masuk ke sungai yang tinggi akibat kerusakan lingkungan di atas. Jadi semua ini harus dibersihkan pada tahap ini, bulan ini dan bulan depan. Solusi untuk kayu ini apa? Apa? Ya, potong, angkut, yang bisa dimanfaatkan, yang tidak bisa buang. Di suatu tempat tertentu. Dari PMI sendiri Pak, apa rencana ke depan Pak tentang pasca bencana ini Pak? Ya, sekarang ini sudah selesai tanggap darurat, walaupun masih banyak pengungsi tetap dijaga. Karena rumah itu siapkan makanan minum, tempat penginapan dan kesehatan. Nah, tahap ini melalui masuk rehabilitasi. Rehabilitasi itu tujuannya agar pengungsi itu kembali ke rumah. Nah, karena apalagi kita 2 bulan lagi bulan Ramadan. Jangan ada pengungsi di bulan Ramadan, karena bagaimana buat sahur, bagaimana tarawih, ibadah. Kita bergerak untuk bersihkan. Bersihkan itu sebagian besar itu rumah itu penuh lumpur. Mari masyarakat, PMI, tentara, PMI membersihkan itu. Kita berikan peratannya, popnya, truknya, keluar. Itu harus dilakukan ini supaya keadaan bersih dan beribadah dengan baik. Dan itu juga menghambat kehidupan ekonomi masyarakat. Kalau banyak kayu-kayu ini harus segera dikeluarkan, bersihkan. Pak, untuk kayu-kayu sendiri Pak, untuk digunakannya untuk apa nanti ke depannya Dok? Ya tergantung ini, bisa bikin alat perumahan, bisa masih baik ya. Ya. Bisa untuk bikin meja, kursi, macam-macam, tentu banyak. Harus dimanfaatkan, yang bisa dimanfaatkan, tidak semua, supaya masyarakat mengurangi kesulitannya. Oke. Dari PMI sendiri Pak, apa rencana ke depan Pak tentang pasca bencana ini Pak? Ya, sekarang ini sudah selesai tanggap darurat, walaupun masih banyak pengungsi tetap dijaga. Karena rumah itu siapkan makanan minum, tempat penginapan dan kesehatan. Nah, tahap ini melalui masuk rehabilitasi. Ini lab yang terbesar itu tidak punya. Oh, cuma sumbernya di ini. Kemarin ngejar itu Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.